warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Khairana Taya Azmi dari SMKN 4 Kota Bogor. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan modul yang sudah saya pelajari, yaitu tentang Spanning Tree Protocol (STP). Nah, isi modul yang sudah saya pelajari yaitu menjelaskan tentang teori Spanning Tree Protocol, solusinya, implementasi jaringan looping, teori blocking port, implementasi teorinya, dan verifikasi blocking port, ini ada 2, lalu setelah itu cost, lalu setelah itu manipulasi root port, lalu setelah itu manipulasi root bridge, ini editannya nggak benar. Dan yang selanjutnya yaitu tentang pengenalan PV-STP, manipulasi root port, manipulasi root bridge, pengenalan PV-STP, lalu menyiapkan topologi PV-STP, lalu manipulasinya, lalu menguji konektivitasnya, dan lalu mempelajari STP 2 switch, STP 4 status, dan Spanning Tree 4 phase. Nah, itu isi modul yang saya sudah pelajari dan yang saya akan mempresentasikan kali ini. Nah, oke. Jadi di sini aku mau mencontohkan studi kasusnya. Nah, di sini ada 2 switch memiliki 1 jalur. Di sini normal-normal aja ya. Di sini tidak akan terjadi looping. Nah, di topologi yang ini akan terjadi looping, dan di topologi yang ini juga akan terjadi looping. Kenapa? Karena di sini memiliki 2 jalur. Nah, terjadi sebuah looping karena jika memiliki 2 jalur, sifat switchnya yaitu membroadcast. Nah, di sini ada beberapa hal yang memungkinkan menggunakan 2 kabel dalam jaringan. Di sini ada yang terhubung FA01 dan FA02. Nah, di sini PCA contohnya misalkan PCA ingin mengirimkan surat ke FA02. Nah, 2 jalur ini membroadcast, otomatis switch 2 ini menerima 2 paket yang sama. Nah, lalu ke PCB. Nah, dari PCB mengirimkan ulang otomatis PCB ini otomatis PCB ini akan mengirimkan 2 paket juga. Nah, dari PCA ke PCB ini akan terjadi looping karena broadcast tersebut yang mengirimkan pesan yang sama, otomatis ARP ini akan mengirimkan 2 pesan di dalam 2 jalur ini. Nah, di sini terjadinya looping yang mengakibatkan hang atau kerusakan di switchnya yang disebabkan mengirimkan pesan yang terus-menerus. Nah, di sini juga di topologi 3 switch ini juga terjadinya perputaran pesan yang akan terjadi looping. Nah, jadi STP itu untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu terjadinya looping. Nah, itu contoh studi kasusnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu solusi dari STP yaitu, studi kasusnya seperti ini. Nah, solusinya adalah kita akan blok di jalur yang kedua. Nah, maksud dari blok itu adalah blocking untuk menghindari terjadinya looping. Jika semuanya hidup atau up akan terus-menerus membroadcast. Nah, pesan yang akan dikirimkan akan fokus pada 1 jalur saja. 1 jalur yang aman. Lalu bagaimana port yang diblokir? Nah, kembali lagi fungsi dari 2 jalur ini. Nah, yaitu adalah jika 1 kabel down, kita mempunyai cadangan. Nah, cadangannya itu adalah kabel yang kedua. Nah, blocking port ini bekerja jika jalur utama mati. Jika tidak mempunyai jalur cadangan, otomatis dua switch ini akan down, memungkinkan data-data hilang. Nah, bagaimana jalur utama jika sudah hidup? Nah, jika jalur utama sudah hidup lagi, jalur kedua akan down lagi. Sama halnya topologi yang bulat ini juga. Nah, topologi yang bulat ini akan memblok di salah satu jalur saja. Jadi, penyelesaian dari studi kasus STP ini mencegah terjadinya looping yang akan menjadikan jalur terblokir. Maka dari itu, STP ini berfungsi untuk memblokir sebuah jalur. Yaitu penjelasan tentang implementasi jaringan looping. Nah, di sini langsung saja dipraktikkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini sudah ada yang dimatikan ya, yang sudah diblok. Nah, cuman kita akan coba di sini kita sudah otomatis terblokir.
Nah, lalu fungsi dari mengkonfigurasinya itu apa? Nah, untuk fungsi dari mengkonfigurasinya itu yaitu digunakan saat switch mana yang akan diblok. Jadi kita bisa memilih jalur mana yang akan diblok. Nah, langkah yang pertama kita tambahin dulu 2 PC. Satu, dua, lalu kita hubungkan. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke sini, cell E, enable configuration. Lalu setelah itu no spanning tree plan 1. Lalu setelah itu di PC yang kedua juga sama, enable configuration no spanning plan 1. Nah, kita bisa lihat di sini jalurnya dua-duanya sudah menyala ya. Nah, kita akan uji coba. Sebelum itu kita akan tambahin dulu IP-nya. PC yang pertama yaitu IP-nya 192.16.23.1. Yang kedua juga sama, 192.16.23.2. Oke. Nah, setelah itu kita akan mengirimkan paket dari PC yang satu lalu ke PC kedua. Ini masih in progress. Nah, di sini violet. Nah, kenapa violet? Karena itu terjadinya looping. Nah, mungkin itu praktik dari terjadinya looping. Untuk selanjutnya yaitu teori blocking part. Oke, sebelum itu kita akan membuat topologinya dulu, yaitu kita pakai switch 1, 2, 3. Oke, lalu kita sambungkan menggunakan kabel. Nah, oke. Sebelum itu, kita di sini akan mematikan dulu lampunya. Kita pilih option preference. Lalu kita solving lights. Oke. Nah, jika sudah dimatikan lampunya, nah, 3 switch ini akan menentukan mana yang di-blocking dan bagaimana cara memblokingnya. Nah, pertama yaitu di dalam sebuah SCP ada yang namanya root bridge. Nah, root bridge ini adalah rajanya atau pusat dari sebuah jaringan STP ini. Nah, ditentukan oleh yang namanya bridge ID. Nah, bridge ID ini adalah sebuah aturan kita untuk menentukan root bridge. Root bridge ini adalah rajanya atau pusat dari sebuah jaringan STP. Nah, ditentukan oleh yang namanya bridge ID. Bridge ID ini adalah sebuah aturan kita menentukan root bridge. Kita menentukan yang pertama yaitu priority.
priority, yaitu defaultnya adalah 32678. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada MAC address. Nah, angka bilangan dari MAC address yaitu heksadesimal yang terdiri dari 0 sampai 9 dan A sampai dengan F. Nah, di mana A terdiri dari yaitu 10 sampai A10, A yaitu 10, B itu 11, C itu 12, D itu 13, E itu 14, dan F itu adalah 15. A, B, C, D, E, F. Nah, Oke, bentar. Nah, di sini misalkan ada 0A dan yang ini 0B dan yang ini adalah 0C. Oke. Selanjutnya yaitu MAC address-nya dilihat dari yang terendah untuk menentukan root bridge-nya, yaitu raja dari sebuah jaringan atau pusat dari sebuah jaringan STP ini. Nah, misalnya yaitu kita lihat dua angka belakangnya, yaitu ini 0A, 0B, dan 0C. Maka dari sini kita bisa lihat MAC address yaitu switch yang ini. Nah, root bridge-nya yaitu A. Kenapa A? Karena 0A yaitu ini A itu adalah 10, B 11, dan C 12. Nah, kita bisa lihat yang terkecil adalah yang A yaitu 10. Nah, yaitu 10. Nah, ini dinamakan root bridge. Nah, ini cara menentukan root bridge. Nah, yang bukan root bridge yaitu namanya adalah non-root bridge. Root bridge yang disingkat atau yang disingkat non-RB. Nah, yang namanya ketua yaitu 1. Nah, sisanya berarti di sini adalah non-RB. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada beberapa istilah. Di sini ada port. Nah, port juga ada beberapa istilahnya, yaitu yang pertama namanya root port. Nah, istilah yang pertama yaitu root port. Apa itu root port? Nah, jadi root port itu yang menentukan jalur tercepat. Nah, di sini sudah diketahui root bridge-nya. Nah, jalur tercepatnya yaitu FA01 dan FA01 yang ini. Karena dari sini kita bisa lihat jalur tercepatnya ya. Kalau untuk mengirimkan dari sini lewat sini, kita harus melewati ini ya. Padahal bisa saja hanya melewati ini. Nah, dari sini juga ke sini tidak perlu lewat sini. Ada jalur ini. Nah, jadi jalur ini dinamakan root port. Nah, yang tercepatnya jadi jalur FA01. Nah, untuk yang kedua yaitu designated port adalah port yang up atau hidup. Nah, yang port tercepat ini otomatis up. Nah, itu yang
up itu yang dinamakan designated port. Designated port. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada istilah alternated port. Yaitu jalur yang diblok. Nah, untuk menentukannya, kita bisa lihat dari MAC address yang terbesar. Kita bisa bahas lagi yaitu 0A yaitu 10, 0B11, dan 0C12. Nah, maka dari itu yang akan diblok yang 012. Yang ini, yang EVA 02 yaitu yang akan diblok. Maka dari itu, ini dinamakan alternated port. Nah, itu adalah penjelasan dari teori blocking port. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan implementasi teori dari blocking port yang sudah dibahas tadi sebelumnya. Nah, langsung saja kita lihat MAC address-nya. Bisa dilihat dari di sini. Enable. Lalu setelah itu show interface. LAN 1. Nah, kita bisa lihat di sini ada sysnya yaitu yang ini. Di sini bisa copy paste. Lalu kita pindahkan ke sini. Nah, untuk yang kedua juga kita lihat. Untuk MAC address-nya. Enable show interface LAN 1. Kita bisa lihat di sini address is-nya ini. Kita copy, lalu kita pindahkan ke sini. Lalu yang ketiga juga sama. Enable show interface LAN 1 off. Nggak mode configuration, lupa. Show interface LAN 1. Nah, kita bisa lihat yang ini. Kita copy, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, kita bisa lihat angka terakhirnya yaitu 60, berarti di sini kita tulis, kita lihat dari angka kedua dari belakang ya, berarti di sini 60 dan yang ini 9 dan yang ini D itu 14, berarti kita ambil dua angka belakang, berarti 40. Nah, oke. Jadi di sini kita bisa lihat yang terkecilnya yaitu yang switch 4 ini, karena di sini MAC address-nya paling kecil. Nah, untuk root bridge-nya berarti ini. Root bridge. Untuk sisanya yaitu non-bridge ya, NR. Nah, untuk yang pertama yaitu kita akan menentukan root port-nya yaitu jalur tercepat. Nah, berarti dari sini jalur tercepatnya yang FA01 dan FA02. Nah, untuk ke sini
lewat jalur yang ini dan FA0 lewat jalur yang ini. Nah, berarti FA01 dan FA02 ini dinamakan root port. Root port. Oke. Lalu setelah itu kita akan menentukan designated port adalah port yang up atau yang hidup. Nah, berarti yang cepat ini otomatis jalur yang ini hidup ya, designated port. Nah, untuk menentukan designated port kita cari dulu yang alternated port adalah jalur yang di blok. Di mana jalur blok itu yang MAC address-nya terbesar. Nah, untuk MAC address-nya yang terbesar yaitu yang ini, switch 5. Nah, kita bisa blok jalurnya yang FA02 ini. Nah, berarti ini dinamakan designated port. Designated port. Nah, berarti sisanya itu adalah jalur-jalur yang tidak diblok itu, yaitu namanya adalah alternated port. Nah, itu adalah implementasi dari teori blocking port. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan verifikasi blocking port yang sudah tadi ditentukan. Apakah benar? Jika ada salah, kita evaluasi bareng-bareng. Nah, untuk yang switch pertama yaitu, nah di sini kita tulis enable configuration lalu do show spanning tree. Nah, di sini kita masukin plan 1. Nah, di sini kenapa 3279 sedangkan tadi priority-nya adalah 32768. Nah, karena di sini plan 1 itu ditambah 1 jadi 32769. Nah, di sini ada keterangan untuk FA01 yaitu FA02 yaitu designated port dan FA01-nya yaitu root bridge. Kita bisa lihat yang FA02 ini dinamakan designated port dan yang FA01 ini dinamakan root bridge. Nah, oke. Sebelum itu kita nyalain dulu lampunya. Nah, di sini yang keblok adalah yang FA01 ya. Nah, itu lalu kita cek yang kedua. Enable configuration to show spanning tree. Nah, di sini yang FA02 dan FA01-nya itu designated port. Ini untuk N-nya sama aja. Di FA2 dan FA01 yaitu designated port dua-duanya. Ternyata mungkin karena portnya up ya. Nah, ya portnya up jadi hidup ya yang tercepat. Untuk yang tercepatnya yang ini root portnya. Sudah nyala dua-duanya. Lalu yang ini kita end configuration lalu do show spanning tree. Nah, untuk FA01-nya yaitu alternated port dan FA02-nya root bridge. Nah, alternated port-nya itu berarti untuk jalur tercepatnya yang FA02 yang ini. Lalu setelah itu alternated port yang FA01. Nah, itu adalah jalur yang diblok. Nah, mungkin itu verifikasi blocking portnya. Jadi di sini ini benar root bridge-nya. Di sini alternated port. Di sini designated port. Lalu di sini root port.
Lalu yang ini designated dan root port. Nah, seperti ini berarti ya. Ini designated port, dan yang ini alternated port, jalur yang diblok. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan tentang COS. Kita ketik di sini. COS. Nah, apa itu COS? Jadi, COS itu adalah nilai metrik. Nah, jadi yaitu untuk menentukan kecepatan kita mengirimkan sebuah paket dalam sebuah spanning tree. Nah, semakin kecil nilainya semakin cepat, dan sebaliknya semakin besar nilainya semakin lambat juga proses pengirimannya. Nah, contoh nilai metrik ini adalah yaitu 10 MB di sini yaitu 100 MB yaitu 19, dan 1 GB yaitu 4, dan 10 GB yaitu 2. Nah, oke. Kita misalkan contoh ya. Ini root bridge-nya. Nah, kenapa ini dinamakan root port? Root port itu adalah jalur root port itu adalah jalur tercepat. Nah, tadi jalur tercepatnya itu yang FA01 dan FA02 ya. Karena root bridge-nya itu di sini. Misalkan di sini jalur ini adalah semuanya yaitu 100 MB. Nah, 100 MB di sini kita sebut 19. Di sini 19, di sini 19. Nah, ini untuk yang ini kenapa dinamakan jalur yang ini kita designated port? Karena di sini 19 dan di sini 19. Nah, 19 ditambah 19 yaitu 38. Jadi kenapa di sini tidak jalur tercepat? Karena di sini lambat. Karena di sini lebih besar juga nilainya. Nah, analoginya karena semakin besar nilainya, semakin lambat juga prosesnya. Nah, ini semakin cepat, semakin kecil nilainya, semakin cepat juga untuk proses pengirimannya. Nah, jadi itu yang dimaksud COS. Itu adalah untuk menentukan kecepatan kita mengirimkan sebuah paket dalam spanning tree. Nah, selanjutnya di sini ada manipulasi bandwidth. Di sini kita akan manipulasi bandwidth-nya. Nah, kita masuk ke switch 1. Lalu kita ketikkan conft, lalu interface FA01, lalu spinning tree, speed, lalu tanda tanya, lalu speed. Nah, di sini ada 10, 100 dan auto. Kita pilih yang 10. Nah, lalu X, lalu kita coba show spinning tree. Di sini cost-nya berubah menjadi 100, yaitu artinya 10 ya, teman-teman. Jadi kita di sini bakal coba temper part. Di sini root port-nya itu akan mati ya, teman-teman. Jadi kita menggunakan yang alternated port.
Di sini kita ubah. Nah, karena di sini lebih cepat ya teman-teman, yaitu 100 MB. Nah, untuk alternate portnya itu 10 MB. Jadi kita menggunakan yang lebih cepat portnya. Sini kita akan kembalikan lagi. Lalu kita ubah lagi menjadi 100 MB. Lalu kita masuk ke switch 1. Di sini kita coba hapus jalurnya. Lalu kita temport ward. Nah, di sini nyala ya karena tidak ada jalur lagi. Kita hubungkan lagi. 02, kita temport ward. Nah, di sini menyala ya teman-teman. Jadi di sini menggunakan yang alternated port. Kita masuk convert T, lalu speed 100. Lalu interface EVA02, baru X, lalu interface EVA01, lalu speed 100. Lalu X, lalu show spanning tree. Nah, di sini cost-nya sudah berubah lagi ya teman-teman. Lalu kita coba temper. Nah, di sini alternative portnya sudah terblokir lagi. Teman-teman, jadi di sini kita akan masuk ke pengenalan PVSTP. Jadi artinya itu PVSTP itu adalah Perplans Spanning Tree Protocol. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah plan. Nah, dan kita akan mengatur sebuah plan di sini untuk menyeimbangkan sebuah beban paket yang akan dikirimkan oleh plan yang berbeda. Langsung saja akan memanipulasi Perplans Spanning Tree Protocol. Nah, sebelum itu kita akan membuat topologinya terlebih dahulu. Nah, kita akan pakai yang ini. 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita di sini akan konekkan menggunakan kabel. Jika sudah jadi, kita langsung saja akan konfigurasi ininya, topologinya, switchnya. Nah, langsung saja kita ketik CLI. Ini di sini kita enable configuration. Nah, di sini kita akan ini dulu. Kita lihat dulu. Show spanning. Nah, di sini untuk plan 1 itu sudah ada ya. Nah, langsung aja kita bakalan mode terangin dulu. Interface range FA 1 sampai 2. Ini kita bakalan mode terangin, switch port mode terang. Nah, setelah itu switch yang ini juga kita bakalan mode terangin. Enable configuration. Configuration interface FA 01 sampai 2 switch port mode terang. Nah, setelah itu di sini kita X plan 2 plan 3. Nah, lalu kita cek do show spanning tree.
configuration. Show plan. Coba kita cek dulu di show plan. Nah, ini di sini udah ada ya plan 2 dan plan 3-nya ya. Nah, lalu setelah itu kita di sini bakalan mode terangin juga. Enable configuration. Lalu setelah itu interface rank FA 01 sampai 2. Switchboard mode terang. Lalu setelah itu X plan 2 lalu plan 3. Nah, sudah. Nah, ini sudah kita planin ininya di sini. Lalu setelah itu tambahin PC di sini. 2 1 2. Lalu setelah itu kita konekkan ini ke sini. Ini kita cek dulu. Show plan. Nah, oke, jadi setelah itu kita bakalan tambahin dulu IP-nya yang pertama. Nah, setelah itu di FA03 itu kita kasih IP divisi ini, yaitu IP-nya adalah 10.10.10.1 dan subnet masknya 255.255. Maaf, typo. 255.255.0. Nah, untuk di sini IP-nya 20 titik 1. Tuh, kita di sini kasih IP-nya yang FA0, yang portnya FA03 10 ya. 10.10.2. Subnetnya sama. Yang ini 20.2. Nah, oke, teman-teman, setelah dimasukin IP-nya semua, kita di sini mau masukin dulu ya configuration interface FA04, lalu switchboard mode akses, switchboard akses plan 2. Nah, lalu di sini juga sama. Interface FA04, switchboard mode akses, switchboard akses plan 2. Nah, setelah itu
Setelah itu kita cek dulu do show plan brief. Nah, ini sudah masuk ya funnel 4-nya ke plan 2. Coba kita bakalan masuk ke tab solution, ke tab simulation, maaf salah. Kita besarin dulu. Ini kita bakalan nyoba kirim surat dari sini ke sini. Kita coba. Nah, ini sedang proses ya. Nah, ini diterima oleh ini. Nah, lalu setelah itu masuk lagi lewat sini. Nah, sudah diterima dan berhasil ya. Oke, lanjut lagi ke sini. Kita kirim lagi ke sini. Oke, lanjut lagi ke sini. Setelah itu ke sini. Nah, ini hasilnya successful ya, berarti berhasil. Teman-teman, selanjutnya kita bakalan ke port status. Nah, pertama kita bakalan membuat topologinya terlebih dahulu. Nah, topologinya itu kita buat di sini, kita buat 2 switch. Lalu setelah itu kita bakalan disambungkan ini ke sini, lalu disambungkan lagi ini ke sini. Nah, setelah itu kita bakal tambahin PC. Sini 1. Nah, setelah itu kita bakalan sambungin lagi. Nah, setelah itu langkah yang pertama yaitu kita bakalan ke tab CLI, lalu kita bakalan mode terangin dulu. Interface, configuration, interface range, F01 sampai dengan 2 switch port mode terang. Lalu di sini juga sama, di switch yang selanjutnya, di switch ini kita bakalan mode terangin juga. Lalu setelah itu interface range FA01 sampai 2 switch port mode terang. Nah, setelah itu kita bakalan copy MAC address-nya. Nah, ya di sini kita bakalan masuk ke show interface plan 1. Maaf, kita masuk dulu ke mode configuration ya. Ini masuk ke mode configuration. Udah, ini X, kita cuman di sini kita masuk ke show interface plan 1. Nah, di sini kita bakalan copy MAC address-nya ini. Copy. Nah, lalu kita ketikkan di sini. Nah, selanjutnya di switch yang ini juga kita keluar dulu, kita copy MAC address-nya.
subinterface plan 1. Lalu kita pindahkan ke sini. Maaf, ini sama tadi belum ke copy, masih yang awal. Kita ulangi. Lalu setelah itu kita pindahkan ke sini. Nah, setelah ditentukan MAC address-nya, kita akan menentukan root bridge, designated port, dan alternate port. Ini sudah diketahui MAC address-nya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk root bridge-nya yaitu yang sebelah kiri karena di sini lebih kecil. Nah, untuk alternate ini di sini root bridge-nya. Root bridge. Sisanya itu non-root bridge. Nah, oke. Untuk alternated portnya yaitu yang di FA01 yang ini. Karena di sini berarti ini yang di bloknya. Nah, untuk designated portnya berarti yang ini dan yang ini. Nah, oke, lanjut. Setelah itu kita akan STP port status. Nah, di sini ada penjelasan. Nah, di sini aku bakalan ngetik yang pertama yaitu ada listening. Listening artinya yaitu di sini akan mempelajari spanning tree apakah looping lancar atau tidak, dan waktunya 30 detik. Kedua yaitu learning yaitu kita di sini mempelajari spanning tree dan mempelajari spanning tree dan mempelajari di sini bedanya MAC address-nya, waktunya 15 detik. Nah, lalu setelah itu ada forwarding. Nah, di sini tanda paket sekarang bisa dikirim. Nah, oke. Nah, lanjut setelah itu di sini kita bakalan coba. Nah, di sini PC2-nya kita udah jadi interface 03. Kita ubah ke interface 04. Nah, jadi lalu setelah itu kita di sini enable show spanning tree. Nah, di sini FA04-nya itu masih learning ya, teman-teman. Udah learning. Nah, di sini langsung learning. Tadi seharusnya itu
Seharusnya itu di situ listening dulu. Berarti langsung di sini learning. Nah, lanjut coba kita cek lagi. Nah, di sini langsung F04 nya forwarding ya, teman-teman. Nah, berarti bisa langsung dikirim. Nah, itu tahapan-tahapannya. Nah, cuman tadi udah langsung ke learning ya. Nah, setelah itu kita bakalan yang terakhir yaitu penjelasan tentang PowerFest. Nah, PowerFest itu kita akan men-skip proses listening dan learning dan hanya berlaku pada yang menyambung pada PC. Nah, untuk langkah pertamanya yaitu ini kita ganti juga. Kita sambungkan, lalu kita ganti PC 4. Nah, setelah itu di sini kita bakalan masukin kodenya yaitu enable, perintahnya configuration interface FA04, lalu setelah itu spanning PowerFest. Nah, di sini teman-teman bisa bedain ya mana yang langkah yang tadi, yang sebelumnya sama yang ini, yang PowerFest. Nah, di langkah yang ini teman-teman langsung ke mode kita di sini men-skip men-skip proses listening dan learning. Nah, ini bedanya. Nah, oke. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.